Sekarang saya tanya Nazwa, Nazwa 14 Februari mau milih atau enggak? Milih, cuman Oke. sebenarnya masih sama nih kayak yang kita mau bahas. Sebenarnya tuh aku tuh undecided voters. Ya. Jadi kayak masih bingung sebenarnya nih maunya arahnya kemana. Tadinya mau Wajar. ini Ya. terus tiba-tiba ini jadi berubah-ubah. Anak saya tukang main game, saya di rumah punya, anak saya itu 2 orang itu pemilih pemula. Seumur kamu sama di bawahnya dikit. Dia bilang ke saya, ini saya nanti milih siapa nih, kata dia. Saya bilang, yang penting gini gitu. Kenapa tidak boleh milih dia? Dia komunis ya, gitu. Bilangnya gitu. Jadi ternyata saya memahami pikiran dia, itu pikirannya tidak moderat, anak-anak Gen Z itu. Hello Changers, welcome back again di podcastnya kita. Tapi ini podcast perdananya Game Changers ya. Jadi podcast hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper. Kalian kayaknya udah pada tahu sendiri ya, di sini ada dosen UIN Jakarta, ada Pak Gun-Gun Herianto dan Bapak Tantan Hermansyah. Pak Gun-Gun Herianto ini merupakan seorang pakar ilmu komunikasi politik gitu ya. Dan Pak Tantan ini adalah seorang sosiolog. Kayak gitu. Kita sebenarnya di sini mau ngobrol-ngobrol aja sih ya Pak. Tentang yang lagi hot gitu ya, lagi hangat, lagi dibahas-bahas banget tentang politik yang sekarang itu emang lagi benar-benar naik banget gitu ya. Apalagi di sini itu aku sebagai pemilih pemula gitu. Jadi kayak kita mau ngobrol tentang politik itu aja sih gitu. Menurut Bagus ini topiknya bagus dan terhubung banget ya dengan situasi terkini. sekarang. Apalagi Indonesia mau pemilu pencoblosan 14 Februari. Ya, Jadi betul. Nazwa topiknya bagus banget nih. Pas banget, apalagi saya kan juga pemilih pemula ya Pak ya. Pemilih pemula yang masih labil gitu, kayak masuknya sih sebenarnya ke undecided voters gitu Pak. Menurut Bapak apa sih yang harusnya generasi sekarang itu lihat gitu, pemilih pemula lihat untuk benar-benar memantapkan diri untuk memilih? Iya, jadi gini, pemilu itu kan hak ya, dan itu sangat menentukan sekali 5 tahun bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, maka jadi tanggung jawab semua kan, termasuk Nazwa ya, termasuk mungkin milenial dan Gen Z, bahkan juga generasi sebelumnya. Jadi ini harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Soal pemilu, kita kan 14 Februari besok mencoblos. Pemilih tetap kita itu ada 204 juta dari 270-an penduduk Indonesia. Nah, dalam konteks memilih itu kan sebagian sekarang ini proporsi terbesarnya diisi oleh anak-anak muda. Terutama gen milenial dan Gen Z itu proporsinya 56% dari 204 juta. Nah, kalau lihat angka ini berarti ini angka yang sebenarnya signifikan, ya kan? Iya, benar. Dan satu di antara karakter pemilih gen milenial itu kan yang kemudian seringkali menjadi bahan perhatian belum begitu terlibat ya dalam aktivitas politik ya. Mungkin sebagian di antaranya merhatikan tapi belum terlibat penuh. Kalau dalam piramida itu namanya masyarakat awam, kemudian masyarakat berperhatian dan masyarakat elit. Dan elit itu kan bisa elit opinion maker ya, opinion leader. Di tengah itu ada namanya masyarakat berperhatian seperti mahasiswa atau para aktivis. Kemudian di level paling bawah itu ada masyarakat awam yang seringkali dimobilisasi, padahal kan harusnya pemilu itu partisipasi, benar nggak? Benar-benar. Ya kan? Masalahnya itu, jadi Gen Z terutama itu mereka hidupnya sendiri ya. Iya, Sendiri dengan gawainya, tidak peduli dengan teman gitu. Hal-hal ideal yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun tadi memang perlu di-engineer luar biasa gitu untuk dia bisa. Jadi kata partisipasi buat Gen Z itu berat itu. Terlalu berat itu. Jadi social engineering-nya lumayan. Meskipun ada kelompok entitas mahasiswa yang mungkin dia memiliki tingkat rasionalitas yang berbeda, tetapi walau bagaimanapun, tantangan para politisi negarawan hari ini terhadap Gen Z bukan hanya persoalan angka, tapi persoalan bagaimana mereka memiliki kesadaran. Dan itu sangat-sangat kecil.
Sangat kecil ya. Ya, jadi mereka lebih senang dengan gawainya, mereka lebih senang dengan bestie-nya. Konsep bestie itu kan udah mereduksi semua relasi sosial itu, dan itu luar biasa nih. Tapi sebenarnya gini, Nazwa ya, ini kan milenial itu bukan hanya soal angkanya yang besar, tetapi sebenarnya peluang untuk mendinamisasi politik kita saat ini dan ke depan jadi jauh lebih terbuka. Kenapa? Coba Anda bayangkan, ini kan mereka tuh rata-rata digital native ya, yang setiap hari ada di sosial media, dan ini sebenarnya peluang sekaligus tantangan. Ya peluangnya kenapa? Karena tingkat penetrasi internet di Indonesia tinggi ya, 77% ya. Sangat tinggi. Tapi berarti ya kalau bicara data itu sudah 213 jutaan pengguna internet aktif di Indonesia itu kalau pakai data WA sosial ya. Sementara kalau Nazwa perhatikan, sekarang ini kan pola komunikasi udah berubah nih, dari one to many communication ya, misalnya dari orang itu menyampaikan sesuatu lewat media mainstream ya, seperti mungkin lewat TV, radio, sekarang menjadi many to many, dari banyak ke banyak lewat sosial media. Nah, maka kemudian posisi anak-anak muda dengan sosial medianya itu bisa menjadi peluang untuk apa? Misalnya membangun yang disebut dengan kesadaran bersama. Kan banyak tuh kalau Najwa perhatiin aktivitas politik di sosial media yang memengaruhi realitas sosial. Contoh misalnya Umbrella Movement ya, atau Hong Kong Democracy. Kemudian misalnya Arab Spring, masih ingat ya? Itu banyak social movement sekarang juga didorong dari sosial media. Berarti emang sosial media ini benar-benar berperan besar ya bagi generasi sekarang gitu. Persis. Tapi dalam konteks perubahan yang non politik. Ya, itu yang harus disadari. Jadi kita juga tidak terlalu melihat yang gerakan yang sangat masif ya dari para elit yang ingin dipilih itu, bahwa gerakannya memang menyentuh, meningkatkan kesadaran untuk partisipasi. Meskipun lagi-lagi nanti kita bisa buktikan tanggal 14 Februari ya. Tetapi kalau lihat dari konten yang disampaikan dan lain sebagainya, anak muda Gen Z itu kan lonely aja hidupnya. Hidup dengan dirinya sendiri gitu, tidak. Sekarang saya tanya Nazwa, Nazwa 14 Februari mau milih atau enggak? Milih, cuman sebenarnya masih sama nih kayak yang kita bahas. Sebenarnya tuh aku tuh undecided voters. Jadi kayak masih bingung sebenarnya nih maunya arahnya kemana. Tadinya ini terus tiba-tiba ini jadi berubah-ubah gitu. Ya, undecided voters itu akan selalu ada, dan itu juga bagian yang harus dipahami dalam konteks misalnya gini. Ada orang-orang yang dari awal udah jadi strong voters ya. Ada pasangan calon, misalnya ya mau ada kampanye kayak mau ada debat kayak nggak akan berubah tuh. Pokoknya dia akan memilih Prabowo, akan memilih misalnya Pak Ganjar atau memilih Pak Anies, itu namanya strong voters ya. Ada lagi kelompok yang nanti dulu saya lihat dulu, ya kan, saya akan menentukan pilihan setelah dimensi emosional dan fungsional saya terpenuhi gitu. Kan tidak seluruh orang juga undecided itu rasional. Ada juga yang mungkin pingin ada keterhubungan secara emosi, ya kan? Itu undecided voters tuh kalau melihat perilaku memilih kan juga ada di 3 area ya. Itu yang disebut dengan perilaku memilih tuh. Ada yang rasional, biasanya pertimbangannya itu misalnya gini. Rasional itu juga nggak tunggal loh ya. Ada namanya rasional egosentris. Rasional egosentris itu kayak gini. Anda punya tawaran apa untuk kelompok seperti kami? Misalnya kami pelaku usaha UMKM, tawaran Anda konkret nggak nih untuk kebijakan terkait dengan UMKM? Maka saya akan memilih Anda kalau jelas programnya tentang UMKM. Itu namanya rasional egosentris. Ini saya sedikit petakan ya. Yang kedua itu namanya rasional retrospektif. Kayak misalnya saya akan lihat Najwa kalau kandidat, saya lihat di portofolionya kayak apa. Kemarin apa yang sudah dilakuin. Kemudian seperti apa rekam jejaknya. Nah, itu retrospektif. Ada juga namanya rasional prospektif ke depan nih. Anda bawa program-program apa 5 tahun ke depan untuk problem solving Indonesia. Clear ya? Jadi rasional itu nggak tunggal. Nah, mereka juga nunggu nih. Misalnya lewat debat, kayak misalnya ekonomi hijau, programnya kayak apa. Atau misalnya hilirisasi, Anda setuju atau tidak. Misalnya setuju nggak dengan IKN itu dilanjutkan atau
mau misalnya ubah. Nah itu kalau rasional tuh pertimbangannya program, gagasan, orientasi ke depan. Nah itu rasional. Satu kelompok tuh. Kelompok kedua namanya pemilih psikologis. Kalau pemilih psikologis tuh simpelnya gini. Misalnya Najwa anggota partai X, oke? Kemudian misalnya ada dalam terbersit tuh. Saya akan milih Pak Ganjar karena partainya sama dengan partai saya. Oke? Kemudian saya akan memilih misalnya Pak Anies karena misalnya didukung oleh partai yang sama dengan partainya dengan saya. Itu namanya party ID. Kalau kemudian pertimbangannya itu berarti pemilih psikologis. Tapi ingat, psikologis juga nggak tunggal. Ada yang seperti tadi itu ya, namanya party ID. Ada juga yang gini. Saya dapat informasi nih dari website, tiba-tiba ngeklik kisah sukses Anies Baswedan jadi rektor, jadi menteri, jadi capres misalnya. Itu juga psikologis tuh. Ada yang lain juga nih, Najwa, yang psikologis tuh namanya internal efficacy. Kayak gini, internal efficacy itu kayaknya dia itu orang baik yang kira-kira akan bisa bawa perubahan nih ke depan. Meskipun kalau ditanya, Anda tahu nggak program dia? Belum tentu tahu. Tapi saya yakin dia orang baik dan bisa membawa sesuatu yang bermanfaat untuk republik ini. Nah, itu juga psikologis. Nah, yang lain tuh gini, ada yang psikologis juga nih. Kayaknya tampilan dia menarik nih, secara fisik kan? Kan ada orang-orang benar nggak? Banyak. Kayak di Amerika ada orang dulu memilih Warren Harding, itu karena ganteng, mukanya mirip-mirip George Clooney. Kamu tahu nggak George Clooney? Artis ya. Nah itu kan artis zaman kita. Nah itu zaman ayahku berarti. Iya, zaman ayahmu. Nah itu artis mukanya ganteng gitu dan kayaknya kalau milih si X itu saya kok seneng gitu, tertarik dengan physical performance-nya, itu juga masuk di wilayah psikologis. Ada juga satu kelompok lain nih di sini namanya sosiologis. Kalau sosiologis itu kayak gini, kayaknya sukunya, agamanya, rasnya, etniknya, bagus deh. Kemudian juga kadang kelompok hobi. Ada misalnya saya hobinya sama nih dengan si kandidat, misalnya hobi lari gitu ya. Sehingga kemudian ketika dia hobi lari, saya juga suka lari, kemudian saya memilih dia karena sama-sama hobinya. Atau karena juga sebenarnya pertimbangan SES atau socio-economic status, misalnya tingkat pendidikan, pendapatan gitu kira-kira. Mungkin ini cocok Tantan yang elaborasi. Namun kemudian begini, kalau lihat perilaku dan karakter Gen Z itu unik ya, tapi ternyata secara spesifik juga nggak terlalu disentuh. Contoh misalnya di debat ketiga kemarin kan isunya makro semua ya. Tidak ada yang ngomong misalnya si kandidat itu nanti kalau saya kepilih saya akan legalkan pekerjaan sebagai gamers gitu kan, nggak ada yang bilang begitu. Itu kan padahal sekarang sesuatu yang bagi beberapa orang di Gen Z itu sangat menarik banget ya. Atau saya akan menggaji YouTubers gitu ya, mengalahkan gaji dari YouTube-nya misalnya. Nggak ada yang bilang begitu. Padahal itu isu seperti ringan, tetapi sangat nyandak kalau bahasa Betawi, nyandak banget. Nah maka kemudian kalau misalnya kita tetap membincangkan angka, itu bisa jadi sebetulnya kayak bubble juga Pak Gun-Gun ya. Jadi Gen Z plus gen milenial ini di total yang sedemikian besar angkanya, tapi tetap aja bisa jadi bubble karena memang tidak ada program yang dengan bahasa mereka, dengan bahasa Gen Z sendiri, dengan keyword yang memang nyangkut langsung dan sebagainya yang kena. Sehingga kemudian kayak Najwa begini ya masih labil gitu. Bisa jadi juga gitu ya gitu karena memang tidak, mereka mikirnya games ya, bagaimana saya bisa ngegame dengan aman, terus dengan misalnya gini, ada capres yang bilang dengan konsep kampus merdeka kalian kuliah itu kayak main games, kan nggak ada yang ngomong begitu ya. Anak saya tukang main game, saya di rumah punya anak saya itu dua orang itu pemilih pemula, seumur kamu sama di bawahnya dikit. Dia bilang ke saya, ini saya nanti milih siapa nih kata dia. Saya bilang yang penting gini gitu. Kenapa tidak boleh milih dia? Dia komunis ya gitu, bilangnya gitu. Jadi ternyata saya memahami pikiran dia itu pikirannya tidak moderat, anak-anak Gen Z itu. Jadi pilihannya tadi yang disebutkan Pak Gun-Gun. Kalau saya terafiliasi pada satu karakter, maka saya akan milih. Kalau saya tidak terafiliasi, maka udah saya lebih memilih tidak.